Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan video kali ini aku dapat membagikan video seputar mengelola keuangan rumah tangga. Dan di video kali ini yang akan aku bahas yaitu persiapan mengatur keuangan rumah tangga untuk menyambut bulan Ramadan yang akan datang. Karena sebentar lagi, sekitar 2 mingguan sudah memasuki bulan Ramadan, yang artinya di sini kita akan menjalankan ibadah puasa ya teman-teman untuk umat muslim ya. Tentunya ada beberapa perubahan anggaran di bulan Ramadan karena ada penambahan pengeluaran saat bulan Ramadan. Meskipun tidak banyak perubahannya, tetapi di sini perlu kita membuat perencanaan untuk pengelolaan anggaran di saat bulan Ramadan agar gaji kita itu tetap cukup untuk memenuhi kebutuhan saat Ramadan. Dan jadinya nanti kita boros gitu ya, karena kalau di bulan puasa kita udah seharian nahan haus dan juga lapar, terus banyak sekali bermunculan kayak jualan takjil, jualan menu buka puasa gitu ya, yang membuat kita itu jadi kalap untuk berbelanja. Nah, kalau tidak dianggarkan tentunya membuat anggaran pengeluaran kita itu jadi membengkak. Jadi di sini kita harus mempersiapkan perencanaan keuangan supaya kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan tidak pusing memikirkan anggaran ya teman-teman. Sehingga kita bisa terhindar dari perilaku konsumtif yang menyebabkan boros yang berlebihan gitu ya. Yang pertama tentu kita harus membuat perencanaan keuangan seperti membayar kewajiban, kemudian juga tentukan anggaran untuk berbelanja bulanan, kemudian untuk anggaran biaya makan. Nah, di sini untuk biaya makan itu kita rinci sendiri untuk menu buka puasa, untuk bikin takjil dan juga untuk menu sahur. Kemudian juga perlu dianggarkan untuk bayar zakat fitrah. Dan untuk anggaran membayar zakat fitrah ini kita sisihkan terlebih dahulu supaya nanti tidak sampai kelupaan karena membayar zakat fitrah itu wajib ya teman-teman. Lanjut di sini kita juga perlu menganggarkan khusus untuk pengeluaran yang bersifat sosial karena selama bulan Ramadan tentu kegiatan kita itu 1 bulan penuh full dengan kegiatan beribadah. Nah, kalau malam hari itu kan biasanya kita sholat tarawih gitu ya. Dan biasanya kita bawa takjil dari rumah buat dibagikan di masjid gitu ya teman-teman. Nah, kalau di daerah aku itu setiap malam pasti ada aja yang bawain takjil secara bergantian selama bulan Ramadan. Terus biasanya juga ada acara ketika malam Lailatul Qadar. Jadi kalau di daerah aku itu kayak ada acara doa bersama gitu ya teman-teman. Nah, mungkin kalau di daerah teman-teman beda lagi, jadi bisa disesuaikan saja untuk anggarannya. Kemudian yang kedua yaitu mengatur pengeluaran untuk uang THR. Nah, biasanya kan kalau sudah menjelang Lebaran bakal menerima uang THR dari tempat bekerja. Nah, buat teman-teman yang tidak terima uang THR, bisa kita rencanakan jauh-jauh hari sebelum Idul Fitri. Jadi kita buat tabungan khusus untuk THR Lebaran. Nah, itu tentu kita buatnya sendiri ya teman-teman, dari nabung setiap bulan. Nah, buat yang terima uang THR, jangan lupa buat dialokasikan sebaik mungkin. Disisihkan sekian persen untuk ditabung, jangan dihabiskan semuanya karena setelah Lebaran itu pasti juga kita punya kebutuhan yang lainnya ya teman-teman. Jangan sampai karena momen Lebaran menjadikan kita lebih konsumtif, lebih boros. Tentunya kita harus tetap hemat
biar setelah Lebaran keuangan kita itu tetap stabil gitu ya teman-teman. Dan sebagai contoh untuk pengelolaan uang THR, yang pertama di sini kita anggarkan untuk ngasih orang tua dan juga mertua, kemudian angpau buat ngasih sanak saudara, dan juga di sini untuk biaya mudik itu harus kita anggarkan ya teman-teman. Dan juga untuk membeli jajanan Lebaran, untuk membuat hidangan di hari raya Idul Fitri, dan dari uang THR kita juga bisa menganggarkan untuk membeli baju baru untuk Lebaran ya teman-teman. Kalau memang tidak pakai baju baru juga tidak masalah ya. Yang penting kita menyesuaikan saja dengan anggarannya ya. Kemudian di sini aku juga membuat contoh untuk perencanaan keuangan. Misalkan dengan penghasilan per bulan sebesar 3 juta. Nah, di sini kita buat saja untuk anggarannya untuk kewajiban dengan total misalkan 400.000. Nah, ini tuh untuk bayar listrik, untuk bayar wifi, arisan, dan lain-lain gitu ya teman-teman. Kemudian untuk berbelanja bulanan sebesar 300.000 rupiah. Karena meskipun di bulan Ramadan untuk belanja bulanannya itu tetap gitu ya. Lanjut di sini untuk biaya makan, di sini yang ada perubahan anggarannya, 1 bulan dianggarkan 1 juta untuk berbelanja mingguan, misalkan ya teman-teman, untuk menu buka, bikin takjil, dan juga untuk menu sahur, per minggunya dianggarkan sebesar 250.000 rupiah. Nah, kalau lebih suka berbelanja harian, per harinya anggarannya itu sekitar 35.000 rupiah. Kemudian selain untuk berbelanja sayur dan juga lauk serta untuk takjil, di sini kita anggarkan tersendiri untuk berbelanja bumbu, karena untuk harga bumbu itu sendiri kan sekarang sudah banyak yang naik gitu ya teman-teman. Nah, untuk berbelanja bumbu di sini anggarannya 150.000 rupiah untuk 1 bulan. Kemudian untuk belanja lain-lain sebesar 300.000. Ini tuh untuk membeli bensin dan juga untuk jajan gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk bulan puasa itu kan jarang keluar, jadi untuk anggarannya bisa lebih hemat. Kemudian untuk anggaran membayar zakat itu sekitar 200.000 rupiah. Nah, di sini kita sisihkan. Lanjut untuk kegiatan sosial itu sekitar 300.000 rupiah. Jadi untuk total pengeluaran selama Ramadan 2.650.000 rupiah. Masih ada sisa 350.000 kita anggarkan untuk dana darurat dan juga untuk tabungan. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman cara mengatur keuangan selama Ramadan. Semoga bermanfaat.